Salam Patunggilan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga bersama dengan keluarga besar Gereja Kristen Jaiwetan Pasamuan Bululawang. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang ada di wilayah pelayanan MD Malang 1, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di dalam kami melaksanakan ibadah keluarga pada petang hari ini, ya Allah, dari awal pertengahan hingga selesainya kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu terjadi atas nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 7, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Pasamuan Jawi nomor 7, bait yang pertama dan yang kedua kita pujikan. Gusti kawula sowan atur pangabekti, pasrah nyawa lan badan kanthi trusing ati, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33, marilah kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Kita memohon Roh Kudus menuntun kita agar kita dimampukan untuk menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Petang hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan kami khususnya hari ini, dari pagi hingga petang hari ini.
Bapa Surgawi, di tengah-tengah kesibukan kami saat ini, kami mengambil waktu sejenak untuk menghayati akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di petang hari ini Tuhan, kami membangun ibadah keluarga. Kami pun juga akan mendengarkan akan sapaan-Mu. Namun kami sadar ya Allah, bahwa dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan, untuk itu Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah melalui Yesus Kristus senantiasa hati dan pikiran kami disucikan kembali, dan kami pun layak untuk mendengarkan sapaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini tiada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan di saat kami bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bahkan kebahagiaan di saat kami dimampukan untuk merenungkan kembali akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu benar-benar bisa kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami mohon Engkau bersabda, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33, yang demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Senantiasa diberkati bagi setiap pribadi yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita saat ini saya akan memberikan sebuah judul yang mudah untuk kita pahami, yaitu fokus kepada Yesus dalam menghadapi permasalahan hidup. Fokus kepada Yesus dalam menghadapi permasalahan hidup. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tentunya di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidaklah bisa terlepas dari yang namanya sebuah permasalahan,
sebuah persoalan. Mengapa? Karena masalah atau persoalan itu merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Permasalahan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kehidupan manusia. Mau atau tidak, suka atau tidak, setiap manusia harus menghadapi permasalahan hidup. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Lalu kapan waktunya manusia itu menghadapi sebuah permasalahan hidup? Tentunya tidak ada seorang pun akan mengetahui kapan permasalahan itu datang dalam hidupnya. Bahkan persoalan itu menghampiri manusia itu tidak memandang usianya. Baik yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, semuanya akan menghadapi sebuah persoalan hidup, dan itu pun juga akan dihadapinya terus silih berganti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Namun seringkali ketika persoalan itu datang terus-menerus dalam hidup manusia, ketika dirasanya semakin berat, maka bisa saja membuat manusia itu akan bingung, akan stres, dan bahkan akan gelisah, dan bahkan tidak jarang manusia itu akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita yang saat ini hendak kita renungkan bersama-sama dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33 ini akan menjawab bagaimana caranya kita menghadapi persoalan hidup, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang pertama, ayat 22 di sana dikatakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ayat 22 ini Yesus memerintahkan agar murid-muridnya mendahului ke seberang dan murid-muridnya taat. Ketaatan mereka inilah yang membawa mereka melihat suatu mujizat yang sangat luar biasa. Dan dari ayat ini kita pun juga diberikan sebuah pengajaran yang sangat luar biasa bahwa untuk mengatasi sebuah persoalan hidup itu kita harus taat pada perintah Allah. Karena dengan ketaatan itulah maka kita akan melihat yang namanya mujizat. Ketika para murid melaksanakan perintah Tuhan, maka di saat menghadapi sebuah persoalan hidup itu, Tuhan tentunya tidak akan tinggal diam melihat murid-muridnya yang melaksanakan perintahnya dengan baik menghadapi persoalan sendiri. Yang pertama untuk menghadapi persoalan hidup yaitu taat akan perintah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tentunya ini menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terlepaskan bagi setiap pribadi yang mengikut Kristus. Kunci yang kedua untuk mengatasi sebuah persoalan yaitu dengan doa. Membangun komunikasi dengan Allah melalui doa itulah yang bisa mengatasi persoalan hidup kita. Paling tidak hati kita itu lega ketika kita berdoa kepada Allah ketika kita menghadapi persoalan itu. Seberat apapun persoalan itu. Namun tentunya tidak hanya doa saja, tetapi harus dengan ketaatan
Poin yang pertama harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, taat akan perintah Tuhan. Yang kedua, membangun komunikasi dengan Allah melalui doa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menghadapi sebuah persoalan hidup di tengah-tengah situasi yang sangat berat saat ini, di ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tentunya ayat ini menjadi ayat yang mustahil bagi setiap pribadi ketika ingin berjalan di atas air. Tetapi di sini Petrus menginginkan agar Tuhan Yesus menyuruhnya untuk berjalan di atas air. Artinya Petrus memiliki sebuah keinginan yang besar untuk berjalan di atas air. Secara manusia tentunya itu mustahil. Tetapi dari ayat ini kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu dan merenungkan bahwa dengan sebuah keyakinan yang kuat, impian yang kuat, maka persoalan yang kita hadapi itu tidak akan membunuh kehidupan kita. Memiliki suatu keyakinan yang kuat, memiliki sebuah semangat yang kuat ketika menghadapi persoalan, bahwa saya mampu menghadapi persoalan itu. Keyakinan itulah yang akan membuat kita semangat dan tetap memperjuangkan yang namanya kehidupan. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan dan kita pun tidak memiliki sebuah keyakinan, tidak memiliki sebuah semangat, pasti persoalan itulah yang akan membunuh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Banyak orang ketika menghadapi persoalan hidup itu, ketika tidak memiliki sebuah semangat spirit yang kuat, maka seringkali kehidupannya tidak semakin baik, tidak semakin dipulihkan, tetapi justru semakin terpuruk karena ia tidak memiliki sebuah keyakinan. Petrus memiliki semangat untuk bisa berjalan di atas air. Itu pun juga atas perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan dilaksanakan, ia pun bisa melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menghadapi sebuah persoalan dalam jalan kehidupan, yakin bahwa kita mampu menjalani kehidupan ini walaupun banyak persoalan. Yakin kita bisa dikuatkan, yakin kita bisa terlepas dari persoalan. Memiliki keyakinan. Dan tidak hanya memiliki sebuah keyakinan yang kuat, tetapi justru diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Ketika Petrus, ia memiliki keyakinan, saya bisa berjalan ketika Tuhan memerintahkan. Ia pun bangkit dan berjalan. Artinya ada sebuah tindakan, tidak hanya sebuah angan-angan saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiga hal ini penting dalam menjalani kehidupan. Tetapi kita akan merenungkan kembali hal yang keempat dari bacaan kita, ayat 30 dan 31. Di sana dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Sebuah persoalan yang dihadapi oleh manusia, bahkan di ayatnya yang ke-29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Persoalan datang tidak di awal kita mendapatkan Yesus, tidak hanya di saat kita dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus. Bisa jadi persoalan datang ketika kita sudah mendapatkan Yesus dan dekat dengan Yesus. Ketika Petrus di sana mendapatkan Yesus, dan tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Hal yang keempat yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam menghadapi sebuah persoalan, yaitu di sana ketika Petrus tenggelam diterpa badai, Petrus segera memanggil Yesus dan minta tolong kepadanya. Tuhan, tolonglah. Dari ayat ini kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk fokus kepada Yesus.
ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, kita fokus kepada Tuhan. Sebagaimana Petrus yang mengalami sebuah persoalan ketika sudah dekat dengan Tuhan, ia tenggelam karena merasa takut, karena tiupan angin. Justru di sana Bapak Ibu, Petrus fokus, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, maka ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika setiap orang percaya menghadapi persoalan hidup dan ia berteriak pada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan pun akan mengulurkan tangannya bagi setiap pribadi yang akan minta tolong padanya. Tuhan tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya ketika ia melaksanakan perintahnya dengan baik dan ketika menghadapi persoalan secara pribadi atau sendiri. Tuhan segera mengulurkan tangannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang kelima Bapak Ibu, ayat 32 dan 33. Di sana dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Setelah badai reda, murid-murid melanjutkan perjalanannya naik ke perahu dan menyembah Yesus. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar di setiap permasalahan hidup kita, ketika persoalan itu sudah selesai, marilah kita bersama-sama semakin mengerti dan mengenal siapa Yesus. Dan penyembahan kita seharusnya semakin kita tingkatkan. Di dalam kita menjalankan tugas panggilan kita, kita pun semakin mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Penyembahan kita bukan berarti kita menyembah Tuhan agar kita mendapatkan sesuatu, tetapi justru kita menyembah Tuhan karena kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang begitu hebatnya, yang mengguncang semua aspek kehidupan manusia, namun sebagai orang percaya saat ini kita diingatkan kembali di ayatnya yang ke-27. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dan kita pujikan Hitung Pasamuan Jawi nomor 341, dan kita sekaligus mengumpulkan persembahan bait yang pertama dan yang kedua. Kadya baito lelayaran tanpa nakodo, kontal kambul katerjang ombak ing samudra, dan seterusnya.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama satu hati di dalam doa sepaat dan kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama kembali menghampiri kehadirat-Mu yang kudus, menaikkan rasa syukur kami atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Teristimewanya dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kami membangun ibadah keluarga saat ini. Firman-Mu yang telah menyapa kami, menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan hidup yang semakin berat. Bapa Surgawi, mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa taat akan perintah-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk membangun pondok doa kami, komunikasi kami dengan Allah melalui doa-doa yang kami naikkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan hidup kami yang begitu berat, baik itu persoalan hidup rumah tangga kami, baik itu persoalan hidup perekonomian kami, baik itu persoalan pekerjaan kami mohon Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa menyerahkan dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya bahwa di saat kami telah melaksanakan tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau pun tidak tinggal diam ketika kami menghadapi persoalan hidup ini. Engkau senantiasa mengetahui setiap persoalan yang kami hadapi. Mampukanlah kami Tuhan untuk menghayati akan sapaan-Mu saat ini. Jangan takut. Ini aku, kata Yesus. Biarlah firman-Mu ini yang menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami pun juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati. Berikanlah kami kesehatan. Jauhkan kami Tuhan dari COVID-19 ini, sehingga dalam kami menjalani kehidupan senantiasa bisa memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi alat-Mu untuk terlibat dalam mendukung pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini, supaya kami pun bisa mematuhi peraturan-peraturan pemerintah untuk taat pada protokol kesehatan, sehingga kami pun bisa mendukung pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami pun juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi situasi yang sangat berat ini tengah-tengah pandemi. Kami mohon Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi, marifat dari Tuhan, sehingga menjalankan tugas panggilannya dalam setiap kebijakan yang diambilnya, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan majelis agung, kegiatan majelis daerah, kegiatan majelis jemaat. Kami mohon Tuhan pun campur tangan dalam setiap kegiatannya, sehingga di dalam menjalankan tugas panggilannya, apapun yang dilakukannya senantiasa bisa menjadi berkat untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami pun juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di lingkup MD Malang 1. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, sehingga dengan berkat Tuhan inilah kami pun bisa mengerti bahwa Allah senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bapa yang baik, kami pun juga berdoa saat ini kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa menyucikan dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati kami yang telah memberikan persembahan ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengelola berkat-Mu dengan baik, sehingga berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami senantiasa bisa kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami pun juga akan kembali melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun senantiasa bisa menjadi berkat.
Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa bersama-sama untuk warga jemaat Tuhan yang usia lanjut. Kami mohon Bapa, Engkau senantiasa memberikan kesehatan, Engkau memberikan kemampuan untuk senantiasa percaya bahwa Allah senantiasa membersamai perjalanan kehidupannya. Sehingga dengan usia yang lanjut ini senantiasa memberikan teladan bagi kami semuanya anak-anak-Mu yang masih muda, sehingga cinta kasih Allah senantiasa terwujud dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan warga jemaat-Mu yang usia lanjut dalam tangan rengkuan kasih Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang jadul sempurna ya Allah. Kesemuanya itu biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Di hadiratlah Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama kirim persekutuan kita saat ini, ibadah keluarga dengan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 335, bait yang pertama dan yang kedua. Ono prau layar margi raharjo, Gusti kang dadi juru mudira, sapa kang arep walking cintaka, nunggango ing praune mesti waluya. Bait yang pertama dan kedua kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 335, Ono prau layar.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Allah melalui hamba-Nya. Mugi siramating Gusti lan siing Sang Rama wa panunggile Roh Suci tumrap ing kawula. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kidung Pasamuan Jawi nomor 460.